Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani hari ini dalam keyakinan percaya bahwa Allah selalu berserta dengan kita sekalian. Pagi ini kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 17 Januari 2023. Bacaan kita pagi ini dari 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai 18 demikian. Lalu datanglah seseorang yang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan lekas menyusul kita dan mendatangkan celah ke atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluar raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkannya untuk menaungi dan menunggu istana. Maka keluar raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga orang-orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Tepat pada waktunya. Saudara sekalian, bacaan kita kemarin telah menjelaskan bagaimana 4 tahun dipakai Absalom untuk merebut hati rakyat agar berpaling padanya. Akhirnya Daud benar-benar menghadapi pemberontakan anaknya sendiri. Kerajaan sekarang berada dalam keadaan krisis, bahkan terancam pecah. Sebagian rakyat memihak kepadanya dan sebagian lagi memihak kepada Absalom. Daud dikhianati anaknya sendiri. Absalom melakukan kudeta. Banyak orang Israel berbalik mendukung Absalom. Bukan hanya kehilangan tahta, nyawa pun terancam. Daud terpaksa meninggalkan istana. Sepanjang perjalanan muncul tokoh-tokoh yang tetap setia kepadanya. Salah satu kawan sejati Daud adalah Itai. Dikisahkan bahwa pegawai istana, orang Kreti, Pleti, dan Gad sekitar 600 orang banyaknya melarikan diri bersama Daud. Di antaranya adalah pegawai pribadi raja, termasuk Itai orang Filistin itu. Ketika Daud melarikan diri dari Raja Saul yang ingin membunuhnya, ia bersembunyi di Gua Adulam. Di situ ia bertemu dengan 30 orang pelarian dari berbagai bangsa. Bersama mereka, Daud membentuk kelompok Adulam. Mereka menjadi pasukan yang kuat dan setia kepada Daud. Setelah Daud menjadi raja, tim elit ini merekrut tentara baginya. Itai memang orang baru. Ia tidak punya riwayat bersama dengan Daud. Lagi pula masa depan Daud tidak jelas. Bisa jadi Absalom menangkap dan membunuh Daud dan semua pengikutnya. Maka Daud menyuruhnya tinggal melayani Absalom, yang sebentar lagi akan menguasai istana. Itai bersekukuh, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja. Di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ pun hambamu akan ada. Di dalam ayat yang ke-21. Kesetiaannya bukan demi Daud, tetapi demi Tuhan. Daud tahu kejadian yang menimpanya merupakan penggenapan nubuatan Nabi Nathan atas perbuatannya terhadap Batsheba dan Uria. Itai tetap setia meski tidak ada alasan baginya untuk bersikap demikian. Hal ini menggambarkan kesetiaan Tuhan. Meskipun Daud manusia berdosa, tetapi Tuhan tidak meninggalkannya. Memang saudara sekalian, Daud terpaksa melarikan diri dari putranya sendiri, yang kini sedang berusaha untuk membunuhnya dan memperoleh tahtanya. Daud meninggalkan Yerusalem dengan menangis. Kita tidak tahu persis penyebab tangisannya. Tapi apakah ia sedang merenungi dosa-dosa masa lalunya? Apakah ia sedang menyatakan sakit hati terhadap putranya? tetapi dengan rendah hati menerima tindakan Allah terhadap dirinya.
Saudara, Daud seorang raja yang sudah menua. Kita dapat membayangkan bagaimana ia yang sedang berjalan maju sambil menangis dengan kepala yang bertudung. Tetapi hal yang istimewa kita lihat adalah Tuhan tetap setia kepada Daud. Terbukti masih banyak orang yang setia hidup baginya. Tuhan tetap melindungi Daud dengan memberikan orang-orang yang masih setia di sisinya. Allah memberikan pertolongan pada waktu Daud membutuhkannya. Saudara, mereka adalah kawan sejati. Mereka menunjukkan kesetiaan dan pertolongan Tuhan pada saat Daud membutuhkannya. Saudara-saudaraku, dari peristiwa ini kita belajar bahwa bagian kita, apapun situasi yang terjadi, tetaplah bersandar dalam segala situasi kepada Tuhan. Sebab Ia akan selalu hadir dalam wujud orang-orang yang tetap setia mendukung kita dalam segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Saudara, Tuhan tak pernah berubah setia, sekalipun kita melakukan hal-hal yang fatal di hadapan Tuhan. Karena itu bagian kita adalah selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita wajib berterima kasih banyak kepada orang-orang yang setia kepada kita, tetap ada di pihak kita, tetap mendukung kita. Mungkin keluarga besar kita, atau saudara-saudara seiman, atau siapapun yang selalu mendukung kita dalam situasi apapun. Tetapi sesungguhnya itulah wujud pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang nyata bagi kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi ini menyaksikan bagaimana Tuhan tetap setia memelihara perjalanan kehidupan Daud. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah berubah setia kepada anak-anak-Mu sekalipun melakukan banyak hal yang tak berkenan kepada Tuhan. Dan kami menyaksikan bagaimana Tuhan yang setia memelihara dan menyertai kehidupan ini apapun yang sedang terjadi. Dan itulah tanda syukur kami ya Tuhan, dan kebahagiaan kami. Diyakinkan bahwa kami tak sendiri menjalani kehidupan ini apapun yang akan terjadi di depan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka dalam pergumulan-pergumulan yang mereka sedang hadapi. Biarlah mereka lari kepadamu meminta penjelasan, meminta pertolongan. Agar apa yang terjadi senantiasa kami berharap bersandar sepenuhnya kepadamu. Dan pada waktu yang tepat Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kami sekalian. Sertailah umat-umat-Mu ini dalam perjalanannya di sepanjang hari ini. Sertai anggota keluarga kami. Sertai saudara-saudara seiman. Sertai jemaat Tuhan. Sertai umat-umat-Mu dalam setiap situasi yang mereka hadapi. Supaya kami terus merasakan Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini dalam aktivitas kami masing-masing. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.